Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam kondisi yang sehat ya, amin. Baik, pada video kali ini Ibu akan membahas tentang pola bilangan. Ini adalah bab pertama yang akan kita pelajari di kelas 8 semester 1 ini. Nah, video ini akan belajar tentang bagian pertama, yaitu mengenal pola bilangan. Sebelum kalian menyimak lebih lanjut apa yang Ibu jelaskan, sediakan dulu catatannya ya. Nah, yang pertama akan kita bahas adalah pengertian pola bilangan. Pola bilangan atau barisan bilangan adalah susunan bilangan yang diurutkan menurut aturan atau pola tertentu. Urutan bilangan yang ada pada barisan disebut suku. Suatu barisan secara umum dapat ditulis U1, U2, U3, U4, dan seterusnya sampai UN. Nah, U1 yang ini kalian bacanya, yang U1 ini kalian bacanya suku ke-1, U2 dibaca suku kedua, U4 dibaca suku keempat, dan seterusnya sampai UN itu dibaca suku ke N. Selanjutnya Ibu punya contoh. Ada suatu barisan bilangan. Yang pertama ada 2, 4, 6, 8, dan 10. Nah, maka U1 atau suku ke-1-nya itu 2, U2 atau suku keduanya itu 4, U3 atau suku ketiganya itu 6, U4 atau suku keempatnya itu 8, dan U5 atau suku kelimanya itu adalah 10. Begitu ya. Nah, untuk menentukan suku pada pola bilangan dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama dengan analisa dan yang kedua dengan menggunakan rumus. Kita bahas satu-satu ya. Nah, yang pertama akan kita bahas menentukan suku pola bilangan adalah dengan cara analisa. Di sini Ibu punya dua contoh ya. Nah, contoh, tentukan 3 bilangan selanjutnya dari pola bilangan berikut. Sebentar. Nah, untuk soal yang pertama ini ada suatu pola bilangan, ada 1, 5, 9, 13, 17, dan seterusnya. Ini yang harus kalian cari berapa. Nah, yang kedua itu ada 1, 4, 9, 16, 25, dan seterusnya. Ini juga harus kalian cari berapa. Nah, sekarang kita analisa dulu ya untuk soal nomor pertama yang ini. Nah, suku pertama itu 1. Suku keduanya itu 5. Kalau kita lihat dari 1 ke 5 itu berarti dia bertambah 4 kan ya. Nah, dari 1 ke 5 itu bertambah 4. Dari 5 ke 9 juga bertambah 4. Dari 9 ke 13 juga bertambah 4. Dari 13 ke 17 juga bertambah 4. Berarti polanya itu adalah bertambah 4. Selanjutnya kalian bisa nih ngisi untuk suku ke-6, ke-7, dan yang ke-8. Nah, dari 17 kita tinggal tambah 4, berarti 21. Sebentar ya. Dari 17 kita tambah 4 itu 21. Dari 21 kita tambah 4 itu 25. Maaf tulisannya jelek, Ibu masih pakai mouse. Dari 25 ke tambah 4 29. Nah, maka untuk yang nomor 1 jawabannya 21, 25, dan 29. Selanjutnya kita beralih nih ke nomor 2. Nah, nomor 2 di sini ada 1, ada 4, ada 9, ada 16, ada suku kelimanya 25. Kalau misalnya kita lihat polanya, ini itu 1 itu 1 kali 1. Nah, 4 itu 2 kali 2, 9 itu 3 kali 3, betul ya? 4 itu 4 kali 4, 16 itu 4 kali 4, 25 itu kita dapat dari 5 kali 5. Berarti selanjutnya suku ke-6 itu 6 kali 6. Dan selanjutnya suku ke-7 berarti 7 kali 7. Suku ke-8 berarti 8 kali 8. Jadi untuk yang nomor 2 ini itu suku pertama kita pangkatkan 2,
itu kan suku kedua, berarti kita juga pangkatkan 2. 2 pangkat 2, jadi 4. Terus suku ketiganya 3 pangkat 3. Suku keempatnya 4 pangkat 4. Suku kelimanya 5 pangkat 5. Suku keenamnya 6 pangkat 6. Suku ketujuhnya 7 pangkat 7. Suku kedelapannya 8 pangkat 8. Maka untuk yang nomor 2 jawabannya adalah 36, 49, dan 64. Nah, selanjutnya ini adalah latihan soal untuk kalian kerjakan dan akan Ibu bahas di video selanjutnya jawaban dari latihan soal yang pertama ini. Oke. Selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana cara menentukan suku pola bilangan dengan menggunakan rumus. Sebenarnya prinsip dasarnya untuk menentukan rumus suku ke N itu adalah dengan mencari kaitan antara bilangan 1 dengan suku ke-1, bilangan kedua dengan suku kedua, bilangan ketiga dengan suku ketiga, dan seterusnya. Di sini Ibu kasih contoh 1. Rumus suku ke N bilangan 5, 8, 11, 14, 17 adalah, nah di sini kalian sebenarnya bisa memakai dengan cara yang analisa tadi ya, yang di cara pertama. Tapi kalau misalnya kita pakai dengan cara analisa ini itu sebenarnya gampang. Dari suku pertama ke suku kedua itu bertambah 3. Dari suku kedua ke suku ketiga juga bertambah 3. Dari suku ketiga ke suku keempat pun bertambah 3. Jadi untuk suku-suku selanjutnya itu pasti bertambah 3. Kalau misalnya yang ditanyanya masih deket-deket gitu ya, kayak U7, kayak U8, itu kalian masih bisa pakai cara yang analisa dengan di manual tadi jawabannya. Misalnya yang ditanyanya U7, ini baru 5. Kita tinggal tambah nih, 3, berarti 17 tambah 3, 20. 20 tambah 3, 23. Nah, dapat nih U7-nya 23. Tapi kalau misalnya yang ditanyanya U ke-50, U ke-59, U ke-64, itu kan jauh ya. Masa kita harus ngotre satu-satu, nanti jawabannya panjang banget dan itu memakan waktu lama banget. Nah, makanya kita harus mencoba mencari ini tuh rumusnya apa sih, supaya nanti kalau misalnya kita mencari U50 kita bisa langsung tahu nih jawabannya. Nah, pertama kita uraikan dulu ya. U1 itu suku ke-1. Suku ke-1 itu bilangannya 5. Suku kedua bilangannya 8. Suku ketiga bilangannya 11. Suku keempat bilangannya 14. Suku kelima bilangannya 17. Selanjutnya kita cari tahu dulu nih, dia bedanya berapa. Oh, dari sini, dari suku ke-1 ke suku kedua, suku ketiga ke suku keempat ke suku 5 itu selalu bertambah 3 ya, selalu bertambah 3. Oh, berarti kita tahu nih ini bedanya nanti 3, di setiap suku tuh bedanya 3. Nah, ini itu kan penempatan suku ke-1. Ini penempatan suku ke-1, suku kedua, ketiga, keempat, kelima. Otomatis kalau suku ke-50 pun nanti dia tempatnya di ke-50, di barisan ini ke-50 gitu ya. Nah, sekarang kita coba mencari kaitannya kayak gimana. Nah, kita lihat. Di sini 3 ini yang biru-biru ini itu apa? Ini adalah bedanya. Beda di setiap suku. Itu semua sama 3 semua. Bahkan sampai nanti ke suku 59 pun nanti sama, bedanya 3. Nah, lalu yang merah-merah ini 1, 2, 3, 4, 5 ini adalah tempat sukunya. Ini 1 berarti U1, berarti suku ke-1-nya. Nah, U1 berarti ini 1. U2 berarti 2. U3 ini berarti 3. U4 berarti 4. Nah, maka yang merah-merah ini namanya N, suku ke N. Saat yang ditanyanya 59, maka di sini juga penempatannya nanti 59. Saat yang ditanya 60, maka yang merah-merah ini nanti 60. Saat yang ditanya 100, maka yang merah-merah ini nanti angkanya jadi 100. Misalnya sebentar ya. Misalnya ditanya U100 gitu ya. U100 berarti nanti itu sama dengan, aduh maaf ya, ini masih pakai mouse, mudah-mudahan kalian paham. 3 dikali, karena ini N-nya 100, maka di sini juga 3 dikali 100. Nah, ditambah 2. Jadi jawabannya 302. Nah,
ternyata setelah kita menemukan rumus gitu ya, rumus suku ke N yang ini gitu ya aturannya, ternyata untuk mencari suku ke 100 pun kita nggak perlu tuh ngotret panjang-panjang ke sini terus, nggak bisa, nggak perlu gitu ya. Jadi tinggal kita masukkan rumus aja. Nah ini rumusnya, 3 dikali N. N-nya itu tadi apa? Ya tergantung dia ditanyanya suku ke berapa. Kalau misalnya ditanyanya suku ke 6 maka N-nya 6. Kalau ditanyanya suku ke 80 maka N-nya 80. Kalau ditanyanya suku ke 100 maka N-nya 100. Nah lalu yang dua ini tuh itu dari mana? Nah kita lihat dulu ke aturan yang pertama, ke suku yang pertama. 3 dikali 1 itu kita baru dapat 3. Sementara nilai atau bilangan di suku ke 1 itu 5. Berarti 3 ditambah berapa nih supaya jadi 5? Oh kita tambah 2. Nah kita tambah 2. Coba cek ini berlaku nggak sih untuk suku kedua? Nah kita tinggal ganti yang N-nya menjadi 2. 3 dikali 2 berapa? 6. Suku kedua itu 8. Oh iya berlaku, ditambah 2 lagi dan seterusnya. Maka untuk barisan atau pola bilangan yang ini itu rumus suku ke N-nya 3 dikali N ditambah 2. Begitu ya. Nah selanjutnya adalah contoh yang kedua. Rumus suku ke N bilangan 1, 3, 5, 7, 9 adalah, nah di sini kalian coba uraikan dulu ya. U1-nya itu 1, U2-nya itu 3, U3-nya itu 5, U4-nya itu 7, dan U ke-5-nya adalah 9. Kalau misalnya kita lihat dari U1 ke U2, dari U2 ke U3, dari U3 ke U4 itu nilainya selalu bertambah 2. Dari U1 ke U2. Nah, U1 itu kan 1. Yang U2 itu 3. Oh, berarti 1 ditambah 2 dia jadi 3. Nah, dari 3 ditambah 2 lagi jadi 5. Dari 5 ditambah 2 lagi jadi 7. Dari 7 ditambah 2 lagi nih jadi 9. Nah, maka kita udah tahu nih, ini tuh dia bedanya. Ya, ini tuh dia selalu bertambah 2. Dari 9 nanti ke sini bertambah 2 berapa? Jadi 11. Dari 11 nanti bertambah 2 jadi berapa? Jadi 13. Dari 13 nanti bertambah 2 jadi berapa? Jadi 15. Nah, kalau misalnya sekilas ya kita lihat ini itu adalah pola bilangan dari bilangan ganjil. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 dan seterusnya. Memang akan gampang saat yang ditanyanya U6, U7 ya, kalian bisa manual seperti ini. Tapi kalau misalnya saat yang ditanyanya U ke-60, saat yang ditanyanya U ke-70, itu nanti motretnya panjang sekali. Makanya kalian harus bisa bagaimana cara menentukan rumus suku ke N-nya. Nah, kita udah tahu nih, dia bedanya 2 ya di setiap suku. Suku ke-1 ke suku kedua bedanya 2, dari suku kedua ke suku ketiga bedanya 2. Maka yang biru-biru ini adalah untuk penempatan bedanya 2. Lalu yang merah ini untuk penempatan apa? Yang merah ini adalah suku ke N-nya. Misalnya di sini U1 berarti kan suku ke-1, maka di sini 1. U2 suku kedua, maka di sini 2. U3 suku ketiga, maka di sini 3. Saat yang ditanyanya U100, saat yang ditanyanya atau enggak U60 gitu ya, U ke-60, maka di sini itu 2 dikali 60 gitu ya. Jadi ini penempatan N-nya. Ini N-nya. Ini UN. U5 5, U60 berarti di sini 60. Nah, yang satu ini sebentar. Yang satu ini negatif 1 ini dari mana? Ya tadi kita harus lihat kaitannya antara bilangan ke-1 sama suku ke-1 gitu ya. Kita udah tahu nih bedanya. 2 punya beda 2, terus penempatan N-nya 1. Saat kita kalikan 2 dikali 1 itu 2. Tapi di suku ke-1 itu bilangannya 1. Kita udah punya 2 nih. Gimana caranya supaya jadi 1? Maka ya kita tinggal kurangi aja 1. 2 dikali 1 itu 2, dikurangi 1 itu 3. Nah,
Tapi ini berlaku nggak sih untuk suku-suku yang lainnya? Nah, kita tes ke suku kedua. Suku kedua, 2 dikali N. N-nya itu apa? Suku keduanya. Berarti N-nya 2. 2 dikali 2, 4. 4 dikurangi 1, 3. Berlaku dong. Ini hasilnya ternyata U2 itu memang 3. Nah, sekarang U3. U3 5 nih. 2 dikali 3, 6. 6 dikurangi 1, 5. Berlaku dong ya. Maka untuk soal contoh yang kedua ini, UN-nya itu 2 dikali N dikurangi 1. Begitu ya. Nah, selanjutnya ini kalian ada latihan soal nih. Latihan soal yang kedua. Tentukan rumus ke N dari bilangan berikut ini. Nah, coba ini juga dikerjakan dulu. Nanti akan Ibu bahas di video selanjutnya ya. Terima kasih. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya.